Saudara Ketua DPC Demokrat Kota Sorong Jameson Newe SE mengharapkan orang tua dan guru mencegah remaja dari jebakan media sosial karena banyak yang jadi korban sia-sia akibat mencari popularitas diri. Ketertarikan remaja bermedia sosial akibat begitu banyak drama ditemukan perlu diwaspadai dengan berbagai cara yang bisa menyadarkan mereka terhadap dampak media sosial agar tidak menjadi korban sia-sia seperti yang dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pak James, apa yang menyebabkan banyak generasi muda jadi korban media sosial? Bagi saya, pengaruh media sosial kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak kita, baik anak-anak remaja atau anak-anak pemuda, yang begitu besar, sehingga anak-anak ini terkadang karena hanya untuk popularitas lewat media sosial, sehingga mereka tidak tahu akan dampaknya yang akan terjadi. Sehingga kayak di Bengkulu yang lagi viralnya ya, anak-anak SMP di sekolah Bengkulu melukai tangannya karena ingin populer di dalam media sosial. Dan ada lagi contoh lain, misalkan anak-anak yang tadi yang dikatakan Pak Mau bikin TikTok. Poli mau bikin TikTok sehingga dia tidak tahu bahwa bahaya yang akan terjadi dan dampak yang akan terjadi buat dia, dan karena lagi asik untuk bikin konten sehingga mencontohkan orang gantung diri, akhirnya dia tanpa sadar terpeleset dan dia sendiri menjadi korban. Dan itu merupakan hal-hal yang sangat memprihatinkan bagi saya. Dan contohnya, orang mau bikin TikTok dengan konten untuk menahan mobil. Ini mobil yang lagi jalan, sopir tidak akan mungkin secara tiba-tiba injak rem langsung mobil itu berhenti. Dan mereka yang membuat akun membuat TikTok ini tidak tahu bahwa dampaknya akan berbahaya buat dia, sehingga digiles mobil sampai meninggal dunia, dan itu merupakan korban media sosial. Dan saya menyikapi ini sangat-sangat sangat-sangat luar biasa hal ini, karena media sosial yang sangat berpengaruh bagi anak-anak generasi penerus bangsa ini itu banyak menjadi korban sia-sia. Korban ya tentunya sangat-sangat sia-sia, karena hanya dengan keinginan popularitas di media sosial nyawa menjadi taruhan, dan itu bukan 1, 2, 3 kali terjadi. Justru ini sudah sangat-sangat banyak terjadi. Okay. Dan itu saya menyikapi ini dengan sangat-sangat warni buat generasi-generasi remaja kita yang notabene adalah generasi penerus kita. Siapa yang paling bertanggung jawab menghindari kejadian memilukan ini menurut Anda? Menurut saya juga sebagai orang tua, itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk berperan mengontrol akan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Saya mengontrol dalam artian begini, anak-anak itu punya waktu di dalam bermain. Jadi kalau mereka pegang handphone atau main media sosial, itu selalu saya batasi. Jadi begini, kita hitung berapa lama dia bermain dan konten-konten apa yang dia lihat. Kalau konten-konten yang menjerumuskan, tentunya kita langsung mencegah. Baik saya sebagai orang tua laki-laki maupun ibu sebagai orang tua perempuan, sehingga sehingga anak-anak tidak disusupi oleh hal-hal yang negatif yang ada di dalam media sosial. Seperti itu. Contoh anak saya saja bermain TikTok atau nonton media sosial terlalu lama, saya sama istri saya langsung tegur bahwa semakin lama kamu bermain handphone, lihat handphone, itu mata
akan bengkak. Kita memberikan contoh bahwa banyak kejadian karena handphone mata rusak, sehingga anak-anak kami itu dia sudah mengerti time, misalkan 15 menit ya pegang handphone, selesai itu langsung dikembalikan. Kalau terlalu lama kita tidak kontrol, kita sudah mau bilang bahwa hati-hati, matamu nanti sakit, seperti itu. Dan itu di dalam keluarga. Tetapi berperan penting juga bagi di luar rumah untuk guru-guru di sekolah yang tentunya sering berhadapan dengan murid, memberikan edukasi yang baik, memberikan edukasi yang positif bagi anak-anak kita di dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak mudah untuk terpengaruh oleh dampak-dampak yang negatif yang ada di dalam media sosial. Jadi itu adalah peran baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan tentunya yang ketiga, bagi pemerintah untuk menginstruksikan kepada guru-guru untuk melarang anak-anak menggunakan handphone pada saat jam belajar, sehingga mereka bisa konsentrasi di dalam belajar. Kalau kita zaman kita dulu kan tidak ada media sosial, tidak ada handphone, kita konsentrasi di dalam belajar sehingga apa yang disampaikan guru itu dapat diserap oleh anak kita atau murid-murid, diserap dengan baik, dan itu menjadi hal yang positif. Kalau hal ini dibiarkan, misalkan di sekolah bawa handphone, mungkin kalau di dalam lagi sedang belajar mungkin anak-anak tidak pegang handphone, tapi pada saat istirahat atau ada kesempatan pasti akan pegang, karena ini hal-hal yang nyata yang betul-betul sering terjadi. Jadi seperti itu. Okay. James Senewe SE, Ketua DPC Demokrat Kota Sorong, terima kasih Anda sudah berbagi di CWM News. Terima kasih, sama-sama, dan salam sehat buat kita semua.